Hai guys, kembali lagi di channel 247 Cinema. Mempunyai kemampuan melepas ruh sangat langka dimiliki oleh seseorang, apalagi kemampuan tersebut diwariskan secara turun-temurun. Kali ini saya mencoba mereview film yang berjudul Insidious The Red Door, yang merupakan kelanjutan dari film Insidious Chapter 2. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Setelah peristiwa yang memilukan, yaitu Josh yang kesurupan oleh hantu nenek-nenek jahat mau membunuh istri dan kedua anaknya sendiri di ruang bawah tanah. Ruh Josh yang berkelana di alam further dijemput oleh Dalton yang mempunyai kemampuan yang sama dengannya. Ruh mereka berdua akhirnya berhasil kembali ke dalam raganya masing-masing. Kemudian Josh dan Dalton diruqyah oleh seorang cenayang teman dari Alice dan Lorraine, yaitu Carl, agar kemampuan melepas ruh yang dimiliki mereka berdua hilang serta melupakan semua kejadian di alam further. 9 tahun setelahnya, keluarga Lambert berduka karena kepergian Lorraine untuk selamanya. Terlihat Dalton yang kini sudah dewasa membacakan doa di depan mayat neneknya. Setelahnya Josh mencoba berbicara dengan Dalton tetapi terlihat acuh terhadapnya. Rainer menyarankan agar Josh mengantarkan Dalton ke kampus di minggu depan. Setelah acara pemakaman selesai, Josh bertemu dengan Carl yang dulu membantunya dan Dalton untuk menghilangkan kemampuan melepas ruh. Tetapi Josh lupa kepadanya. Ternyata Josh dan Rainer telah bercerai karena kejadian yang mengerikan 9 tahun yang lalu. Anak-anak mereka tinggal bersama Rainer sedangkan Josh hidup sendiri. Josh mencoba japri Dalton untuk mengantarkannya pergi ke kampus, mungkin saja dengan begitu hatinya menjadi lunak dan tidak marah lagi kepadanya. Tiba-tiba saja terlihat bayangan di belakang mobil Josh lalu menghilang. Kilas balik di masa lalu, Dalton yang sering menggambar kartun seperti hantu dan pintu merah yang ia lihat sendiri dari hasil penglihatannya selama ruhnya menjelajah di alam further. Dalton mempunyai bakat yang hebat untuk melukis semenjak masih bocil. Bakatnya tersebut ia asah terus-menerus sampai dewasa. Banyak lukisan menakjubkan yang telah ia buat. Dalton pun setuju untuk diantarkan pergi ke kampus oleh Josh. Namun selama perjalanan ia hanya diam saja, serius menggambar dan menjawab pertanyaan Josh seperlunya saja. Setibanya di kampus, Josh mengambil selebaran pesta kapal yang diberikan di depan gerbang. Selain pelajaran, Dalton juga mendapatkan sebuah kamar mes selama menempuh pendidikan di kampus tersebut. Sebuah kamar dengan 2 ranjang di dalamnya. Josh melihat gambar Lorraine yang dilukis dengan pensil oleh Dalton. Sungguh gambar yang menakjubkan. Foto adik, ibu, dan neneknya terpajang di dinding kamar. Hanya foto atau gambar Josh yang tidak terpampang di sana. Josh menyadari mungkin saja Dalton marah kepadanya. Dalton menggambar lukisan Lorraine dari sebuah foto yang ditemukan di dalam rumah. Di dalam foto itu Lorraine seperti merahasiakan sesuatu. Josh merasa sering tidak fokus, malahan sering lupa beberapa tahun belakangan. Tidak mempunyai waktu untuk anak-anaknya. Tak lama berselang datang seorang mahasiswi yang bernama Chris Winslow. Ternyata ia adalah teman satu kamar Dalton, mungkin saja kesalahan dari administrasi. Chris pergi ke bagian administrasi untuk mengurusnya. Sementara Dalton dan Josh masih berada di dalam kamar melanjutkan pembicaraan yang tadi terputus karena kedatangan Chris. Namun keadaannya malah menjadi kacau. Dalton menganggap Josh tidak mengerti akan dirinya yang tidak suka akan pesta. Padahal maksud Josh adalah baik agar Dalton bersenang-senang. Karena pertengkaran itu membuat Josh sedih lalu meninggalkan kamar mes yang berada di dalam lingkungan kampus. Sehabis mandi sore, Dalton mendapati teman sekamarnya yaitu Chris sangat berisik sekali memainkan pianika. Menurut administrasi ada kesalahan penempatan dan ia baru dapat kamar keesokan harinya. Ternyata Chris adalah mahasiswi jurusan matematika sedangkan Dalton mengambil jurusan seni. Chris menyuruh Dalton untuk memainkan pianika miliknya. Dilanjutkan dengan mengobrol ngalor ngidul, Dalton bercerita sewaktu masih bocil dulu ia mengalami koma selama 1 tahun lamanya, tetapi tidak ingat sama sekali apa yang ia alami selama itu. Ibunya bilang ia mengalami radang selaput otak. Semenjak mengalami koma, Dalton takut akan gelap sehingga kemanapun ia pergi selalu membawa lampu sendiri. Keesokan paginya Dalton terburu-buru karena kelas akan segera dimulai. Dosen kali ini adalah Profesor Armagan. Ia langsung menyuruh para mahasiswa membuka portofolio berupa lukisan yang membuatnya tertarik. Sementara Josh meninggalkan pesan kepada Dalton, ia akan melakukan serangkaian pemeriksaan karena sifat lupanya yang semakin parah. Ia ingin Dalton tahu akan hal tersebut. Para mahasiswa disuruh berdiri di samping karyanya dengan bangga. Lalu
ia menyuruh seseorang yang bernama Alex Anderson merobek gambar yang susah payah dibuatnya. Karena tidak mau merobek, Armagan menyuruh Alex meninggalkan ruangan. Tiba-tiba saja Dalton merobek hasil karyanya sendiri. Metode pengajarannya bertentangan dengan seni yang sebenarnya. Sementara Josh sedang melakukan medical check-up di sebuah rumah sakit. Dokter menyuruhnya masuk ke mesin MRI. Okay, you comfortable, Josh? Tiba-tiba saja lampu di dalam mesin mati membuat Josh sangat ketakutan. Entah dari mana datangnya muncul sosok menyeramkan di dalam sana. Kemudian para mahasiswa disuruh melukis berdasarkan imajinasi pengalaman yang paling diingat mungkin saja itu pernah dialami. Dengan hitungan mundur mereka mulai melukis di atas kanvas. You've got to be willing to dredge up. Dalton menghentikan aktivitasnya karena sesuatu memegang tangannya sehingga berdarah. Terlihat sebuah gambar pintu besar seperti yang ia lihat di alam Further dahulu kala. Untung saja lampu mesin segera hidup, Josh pun keluar. Anehnya dokter bilang Josh langsung tidur begitu masuk ke dalam mesin. Tidak terjadi apa yang dikatakan olehnya. Dokter juga menyarankan agar Josh melakukan terapi gangguan jiwa. Mungkin saja Josh stres berat yang disebabkan berbagai macam persoalan yang dihadapi, seperti ibunya baru saja meninggal, bercerai dari Renai, dan lainnya lagi. Setelah mata kuliah selesai, Dalton segera kembali ke dalam kamar mes dan langsung membuka gambar yang dibuatnya lalu meluaskan darah yang tercecer di gambar pintu atas. Untuk meningkatkan ingatan kembali, dokter menyarankan kepada Josh agar melakukan permainan pencocokan seperti yang anak-anak lakukan. Tiba-tiba saja listrik ngejepret dan anehnya hidup sendiri. Lalu terdapat bercak darah berupa telapak tangan di kasur dan noda darah di bohlam lampu belajar yang berada di dalam kamar. Entah makhluk apa yang membuat spray menggulung melibat tubuh Dalton. Anehnya lagi bercak darah di kasur lenyap begitu saja ketika Chris datang. Setelahnya mereka berdua menghadiri pesta bujang yang diadakan di mes lainnya. Banyak mahasiswa mengikuti pesta tersebut. Chris bersama Dalton langsung naik ke lantai 2 untuk mengecek kamar yang terbuka. Karena kepo barang apa saja yang mahasiswa punya. Hanya ada satu kamar yang terbuka, yaitu kamar Nick. Chris menemukan krim anus yang biasa dipakai untuk pelumas lalu keluar kamar. Terdengar suara orang muntah-muntah dari toilet yang ternyata adalah hantu mahasiswa yang tewas karena terlalu banyak minum di pesta bujang tahun lalu, mengatakan untuk menutup pintu. Karena terdengar suara Nick dari luar kamar, Dalton segera bersembunyi di bawah kasur. Terlihat sepatu hantu mahasiswa yang sedang berdiri di samping tempat tidur dan mengeluarkan muntah. Untung saja Chris segera datang, sialnya Nick kembali masuk ke kamarnya. Karena perkataannya yang kurang ajar membuat Chris sangat marah lalu menendang perabotan milik Nick dan kabur dari sana. Setelahnya Dalton melengkapi gambar pintu yang dibuat sebelumnya, memberi warna merah di pintu tersebut dan menggambar seseorang di depannya sambil mendengarkan pesan dari Josh. Tiba-tiba suasana menjadi gelap. Dalton mengeluarkan kemampuan melepas ruhnya dan menjelajah di alam Further, mendapati petromak yang sering kita lihat di abang-abang penjual nasi goreng keliling. Dalton pergi ke kamar Chris lalu memainkan pianika dengan lagu yang merupakan ciptaan dari ibunya sendiri, membuat Chris tersadar lalu ingat lagu itu yang pernah Dalton mainkan. Chris segera mendatangi kamar Dalton menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dalton menceritakan ia melihat hantu mahasiswa yang tewas di kamar Nick menyampaikan pesan agar menutup pintu. Tetapi Dalton tidak mengerti pesan dari hantu tersebut. Semuanya berawal dari kelas seni Armagan menyuruh mahasiswa menggambar yang akhirnya Dalton menggambar sebuah pintu. Kejadian tadi ia menggambar lalu tiba-tiba tertidur, bermimpi tapi sepertinya bukan mimpi. Lalu pergi ke kamar Chris, kedengarannya sangat aneh sekali. Dalton merasa ia sangat dekat dengan sesuatu atau sesuatu itu mendekati dirinya. Karena kasihan, Chris menemani Dalton di malam itu. Keesokan paginya Dalton menghadiri kelas seni kembali yang diisi oleh Profesor Armagan. Ia menunjukkan sebuah lukisan karya Goya yang menggambarkan kengerian mengenai seorang ayah melahap anaknya. Sedangkan Josh yang kini hidup sendiri di rumahnya pergi ke dapur untuk mengambil minum. Sekembalinya lagi ia melihat sebuah kamar terbuka pintunya. Setelahnya Josh sarapan pagi diteruskan dengan melakukan permainan untuk memulihkan ingatannya yang sering lupa. Membuka foto keluarga yang ditempel di balik secara acak. Kemudian Armagan menyuruh para mahasiswa untuk melukis di atas kanvas atas kejadian yang dialami dan paling membekas dalam ingatan. Dalam hitungan mundur mereka pun mulai melakukan.
Terlihat sosok pria berdiri di luar rumah dari jendela tetapi Josh tidak menyadarinya. Tiba-tiba saja pria tersebut berlari menabrak kaca jendela mau menyerang Josh. Sementara Dalton menelpon poster bercerita mengenai pintu merah yang ia lukis berdasarkan kejadian yang dulu ia alami. Sewaktu masih bocil di alam Further, mungkin saja Foster masih ingat cerita tersebut. Josh berusaha berlari menuju kamar di lantai atas dan mengunci pintu. Tiba-tiba saja pria tersebut berada di dalam kamar lalu mendorong Josh hingga pingsan. Setelah sadar, Josh menemukan sebuah kotak bertuliskan Ben Burton. Terdapat beberapa foto laki-laki yang mengejarnya bersama Lorraine. Ternyata dia adalah ayah Josh. Saat tegang-tegangnya melihat lukisan pintu merah dengan hantu di depannya, Chris pun datang mengagetkan Dalton. Chris bilang Dalton bukan gila tetapi mempunyai kemampuan astral. Seperti yang dikatakan di sebuah kanal YouTube, dua orang pemburu hantu yaitu Spike dan Tucker yang merupakan ajudan dari mendiang Alice, seorang cenayang dikisahkan di Insidious chapter 1-4. Di dalam video lain, Alice mengisi kuliah umum menjelaskan mengenai proyeksi astral ke alam Further, yaitu alam kegelapan tempatnya ruh berada. Jika seorang menjelajah ke sana, maka akan membangkitkan para ruh tersebut. Para ruh tersebut bisa menciumnya, bahkan mereka mendambakan kehidupan kembali dan akan mendatangi raga yang ditinggalkan berusaha untuk masuk ke dalamnya. Dalton mempunyai firasat dari yang dikatakan oleh hantu mahasiswa yang ditemukan di dalam kamar Nick. Hantu itu mengatakan untuk menutup sebuah pintu. Namun pintu apa yang dimaksud olehnya? Ada sesuatu yang sangat penting dari lukisan pintu merah dengan hantu di depannya. Dalton harus mengetahui itu secepatnya. Untuk mengetahuinya, Dalton harus masuk ke dalam kamar Nick menemui hantu mahasiswa yang telah tewas karena banyak menenggak alkohol. Dengan kemampuan jelajah ke alam Further yang dimiliki, Dalton harus mencari ruang gelap untuk melepas ruhnya. Sementara Josh sangat penasaran siapakah Ben Burton itu. Ia mencari-cari dokumen mengenainya yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Mempunyai kemampuan astral menjelajah ke alam Further seperti dirinya dan Dalton. Kemudian Josh datang ke rumah mantan istrinya Renai, bermaksud untuk meyakinkan mantan istrinya dan anak-anaknya bahwa ia lebih baik daripada ayahnya. Renai mengakui bahwa Josh adalah ayah yang baik tetapi tidak dengan Dalton. Sebenarnya Josh sangat marah kepada ayahnya yang telah meninggalkan dirinya sejak kecil. Tanpa diketahui sebelumnya ternyata ayahnya mati bunuh diri lompat dari rumah sakit. Ruh Dalton mulai masuk ke dalam kamar Nick sementara Chris menunggu raga Dalton di dalam kamar lainnya. Terlihat Nick bersama seorang wanita sedang belajar bersama. Tiba-tiba saja listrik padam. Chris yang sedang berada di kamar lain tercekik kesakitan untuk saja Dalton segera datang. Ternyata pelaku pencekikan adalah hantu yang menyeramkan. Tak lama kemudian, Dalton dan Chris segera tersadar. Chris langsung dibawa ke klinik kesehatan untuk mengecek apakah ada yang terluka atau tidak. Ia sudah kapok untuk ikut bersama Dalton lagi. Kemudian Dalton menelpon Foster menanyakan lagi apa yang ia ingat sewaktu Dalton mengalami koma di waktu masih kecil. Foster hanya ingat ruang bawah tanah di rumahnya dulu. Tanpa mengakhiri pembicaraan dengan poster, Dalton segera berlari ke kamar untuk melengkapi gambar seseorang yang membawa palu di depan pintu merah, yang ternyata pria tersebut adalah ayahnya sendiri dan membuat Dalton sangat sedih. Ben Burton meninggalkan secari kertas yang bertuliskan ini berakhir denganku sebelum lompat dari rumah sakit. Josh menanyakan kepada Renai apakah gangguan mental ayahnya menurun kepadanya hingga ia sering kehilangan ingatannya. Dalton mengirim pesan kepada Chris bahwa dulu ia bukan koma dan akan mencari jawabannya. Namun Chris terlihat sangat cuek dan sebal kepada Dalton. Renai mengatakan bahwa Josh tidaklah gila. Josh mengatakan ia bersama Dalton pergi ke alam Further, di sana diteror oleh hantu dan setan tetapi tepatnya adalah entitas. Seperti sosok hantu yang berada di foto, almarhum ayahnya juga melihat hantu itu mendekati Josh. Mungkin ia berusaha untuk berkomunikasi dengan Josh agar selalu waspada. Semenjak kejadian dulu ketika ruhnya kembali ke raganya, Josh menjadi pelupa. Renai dan Lorraine tidak tahu harus berbuat apa, terlalu takut memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Renai memberitahu Josh bahwa 10 tahun yang lalu ketika setan menguasai raganya, ia berusaha membunuh anak dan istrinya sendiri, mengejarnya sampai ke ruang bawah tanah dengan tongkat bisbol dan palu. Teror malam yang menghantui Foster dan Dalton. Renai berusaha untuk membohongi anak-anaknya bahwa kejadian itu adalah tidak nyata, hanya imajinasi saja. Anak-anaknya waktu itu tidak mengetahui bahwa setanlah yang mempengaruhi raga Josh. Mereka hanya melihat dan menyadari bahwa Josh akan menyakiti keluarganya sendiri.
Sementara Dalton sedang memandangi lukisan pintu merah yang dibuatnya sendiri. Tiba-tiba saja palu yang berada di lukisan menjadi nyata dan ia berada di ruang bawah tanah rumahnya dulu. Oleh karena itulah Renai menceraikan Josh karena tidak dapat hidup dalam keadaan yang selalu berbohong kepada anak-anaknya. Dalton mendapatkan penglihatan ketika mereka bertiga masuk ke ruang bawah tanah. Josh yang sedang kesurupan hantu kejam dan akan membunuh mereka. Tak lama kemudian datang Foster memperlihatkan foto pintu merah dengan wajah Josh yang sedang memegang palu di depannya. Dalton mendapatkan mimpi buruk dan penglihatan sesuatu tentang pintu merah. Dengan sekuat tenaga Josh mendobrak pintu yang telah dihalangi dengan mesin cuci, lalu masuk dan mengambil palu untuk memukul raga Dalton yang sedang berada di lantai. Ruth Dalton pun mendorongnya yang ternyata adalah iblis nenek tua menampakkan wujud aslinya. Kemudian Dalton pun tersadar masih berada di dalam kamarnya sendiri. Tak lama berselang, Chris datang dengan membawa lampu untuk menerangi kamar Dalton. Tetapi Dalton bilang ia sudah tidak takut gelap lagi. Ternyata Ruth Dalton masih berada di alam further dengan kondisi kaki terantai. Sama seperti di waktu dulu ketika ia koma dan ruhnya berkelana. Tiba-tiba saja Dalton berubah menjadi sangat menyeramkan lalu beranjak dari dekat Chris, membuat suasana makin mencekam. Chris yang sedang tidak berdaya menjadi semakin takut karena tingkah Dalton yang semakin aneh. Mengepal tangannya dengan seutas tali mau menyakiti Chris. Ternyata hantu menyeramkan yang sedang menguasai raga Dalton saat ini. Tiba-tiba raga Dalton terkapar di lantai. Chris berusaha untuk menerangi seisi kamar dengan lampu yang ia bawa sebelumnya. Namun tiba-tiba banyak muncul hantu bergentayangan sehingga membuatnya sangat ketakutan. Josh melepas Ruh dari raganya. Dengan bermodalkan petromak yang biasa dipakai di alam further, ia menelusuri mencari Ruh Dalton yang sedang disekap oleh setan merah. Josh berusaha melepaskan rantai yang membelit kaki Dalton, seperti yang ia lakukan di waktu dulu untuk menyelamatkan anak sulungnya dari sekapan setan. Setan-setan itu pun dapat merasuki raga yang ditinggalkan. Mereka berdua harus segera meninggalkan tempat tersebut, karena jika semakin lama berada di alam itu akan kesulitan kembali ke dalam raganya. Josh berusaha menutup dan menahan pintu merah seorang diri, raganya juga bergejolak. Josh menyuruh Dalton untuk kembali ke dalam raganya sementara ia berusaha menahan pintu merah. Raga Josh terus bergejolak, Renai memanggilnya dari alam nyata. Untung saja Dalton segera tersadar dan setan yang mendekati Chris juga menghilang. Di saat putus harapan dengan ucapan sama yang dikatakan oleh ayahnya kepada Lorraine yaitu berakhir dengan dirinya, tiba-tiba saja keluar cat hitam menutupi pintu merah. Ternyata itu adalah perbuatan Dalton yang menutup lukisan pintu merah dengan cat berwarna hitam. Karena lukisan tersebut juga setan merah berusaha mengganggu keluarga Lambert kembali. Pada akhirnya Josh juga mengetahui siapa ayahnya, mengetahui alasan pergi meninggalkan ibu dan dirinya. Di akhir film, Josh meninggalkan rumah Renai. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia bertemu dengan seorang nenek tua yang tidak lain adalah Alice. Josh seperti mengenalnya tetapi karena ingatannya terganggu, ia lupa kepadanya. Sementara Dalton menuntaskan lukisan lalu memajang di dinding. Tiba-tiba saja Alice menghilang dari penglihatan Josh. Ternyata lukisan tersebut adalah Josh sedang menggendong Dalton. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi.